Reform is not a slogan. Reform is not an organization. Reform is a glorious invitation to invite the whole church with whole heart return to the whole Bible. Nah, kalau dengan prinsip ini, maka kita tidak jenuh-jenuh menyeru, mengumumkan, menyatakan kehendak Tuhan. Mari gereja dengan segenap hati kembali kepada prinsip Alkitab. Ini ada basic daripada semangat reform. Dan senantiasa mereformkan diri dengan apa yang dikatakan Roma pasal 12. Perubahan melalui pembaruan. Terus berubah. Transform through renewal. Ya. Transform and by reform return to God. Ini pertama. Kedua, penginjilan berbeda dengan reform. Reform kembali ke Alkitab. Penginjilan pergi ke dunia. Dua-dua dikerjakan ini. Siapa saja saya mendukung. Asal dia membawa manusia kepada Tuhan. Asal dia kembali kepada firman. Asal dia menginjili orang berdosa. Itu adalah tujuan hidup saya. Saya akan mendukung semua. Meskipun dia tidak setuju, saya tetap adalah saudaraku. Dua hal. Yang pertama, dari hari-hari permulaan, panggilan itu fokusnya kepada penginjilan. Maka dari umur 17 sampai umur 29, itu yang dijalankan penginjilan belasan tahun. Mulai dari 29 ke luar negeri, lalu ke Amerika, mulai cimpung ke dalam banyak ideologi yang mengantam dan meracuni pemuda yang saya harus koreksi dan bawa mereka kembali. Maka tambah dengan tanya jawab dan tambah dengan seminar-seminar doktrin supaya membawa kembali yang murni. Dan ini dari pelayanan penginjilan lalu ditambah dengan pelayanan teologi. Untuk awam, untuk semua orang. Ditambah lagi dengan penggembalaan. Maka saya pada waktu muda selain menginjili juga menggembala. Dari tahun 64, 15 tahun menggembala di Surabaya. Dorongan kedua, sekarang setelah saya menjadi masa tua, saya sudah sadar umur tidak mungkin terlalu panjang lagi. Waktu tidak sebanyak seperti dulu. Maka saya harus kembali kepada visi penginjilan yang semula diberikan oleh Tuhan. Maka saya melihat Indonesia sedang dilanda oleh ketidaktentuan doktrin. Oleh kesaksian yang tidak bermutu. Dan oleh emosi yang bergairah besar. Tapi tidak ada satu dasar teologi dan pengertian pengetahuan tentang iman yang bertanggung jawab. Buat saya melayani itu adalah satu hak yang Tuhan karuniakan. Tidak semua orang mau bisa. Banyak orang ingin seperti saya naik di mimbar, ribuan orang dengar. Tapi Tuhan tidak kasih. Tapi kalau Tuhan kasih saya tolak. Saya berdosa besar. Kedua, melihat yang membutuhkan begitu banyak. Bagaimana saya bisa cepat-cepat pensiun. Itu terlalu egois. Maka kalau satu orang korban, 10 orang dapat berkat. Sebenarnya untungnya sudah 90%. Kalau satu orang capek, banyak orang dapat sesuai perdamaian di dalam Kristus. Itu sesuai keuntungan yang besar. Maka seperti apa yang kata Paulus, I live is Christ. Aku mati adalah untung. Kalau sampai saya bisa mati di mimbar pun, itu merupakan hak yang besar. Pelayanan adalah hak. Pelayanan itu adalah peperangan. Dan berperang dengan setan itu saya senang sekali.